Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Direktur Polnes, Bapak Wakil-Wakil Direktur, Civitas Akademika, masyarakat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pernah tausiah di Polres, Polsek, Polda, tapi baru ini di Polnes. Polnes Politeknik Negeri Samarinda di Kalimantan Timur. Ini perlu saya jelaskan karena video ini nanti akan ditonton orang dari dunia sampai akhirat. Kalau tidak dijelaskan begitu, dia tidak tahu posisi saya sedang berada di mana. Alhamdulillah, pertemuan kita ini di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang baik-baik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Polnes tidak ada bawa-bawa nama Islam. Politeknik Negeri Samarinda, tak ada bawa nama Islam. Tapi begitu kita sampai di kampusnya, lewat gerbang langsung ketemu masjid. Sementara ada kampus bawa nama Islam, pas mau sholat, mohon maaf Pak, masjid belum siap. 5.182 mahasiswa sholat di masjid sebesar ini. Bahasa Arabnya mustahil. Tak mungkin. Maka andai pun Pak Ramli STMN tidak menyebutkan tadi, tetap akan saya sampaikan ke Pak Wakil Gubernur. Dan bisa juga dipotong video ini, supaya di-share. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian kami ingin Ustaz Abdul Somad sholat subuh berjamaah di sini supaya Ustadz jadi imam. Kenapa Ustadz tidak mau maju ke depan? Ada 3 alasan. Saya sampai di Mesir 98. Ustadz Abdurrahman 96 sudah selesai Azhar. Jadi tahunnya tahun tinggi. Yang kedua, nilai paling tinggi di Al-Azhar itu mumtaz, excellent. Di bawah itu very good, jayyid jiddan. Di bawah itu jayyid. Di bawah itu makbul, cukup. Nilai saya makbul lebih sedikit jayyid. Nilai Ustaz Abdurrahman very good, hampir ke mumtaz. Waktu itu di Azhar sulit untuk mendapatkan nilai mumtaz, dan beliau berhasil memperoleh itu. Maka beruntung dan bertuahlah Polnes bisa mendapatkan beliau. Lalu kemudian alasan yang ketiga, bahwa saya tidak tahu di Polnes ini pakai kunut atau tidak. Sementara saya di masjid dekat rumah saya pakai kunut. Kalau ternyata di Polnes orang tidak pakai kunut dan saya pakai kunut, saya merusak persatuan Polnes. Kenapa Ustaz tidak tanya ke Ustaz Abdurrahman? Saya segan. Maka untuk cari selamat, saya silakan dia maju. Nah, kita tidak tabligh akbar, kita kuliah umum. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan, apa ini buat tabligh akbar di pandemi corona? Tidak tabligh akbar, ini namanya kuliah umum. Masyarakat kalau komplain, kenapa kami tidak boleh masuk, kami mau jumpa Ustaz Abdul Somad. Kalau mau masuk syaratnya mahasiswa. Dan pintu gerbang itu tidak akan terbuka kalau tidak pakai kartu mahasiswa. Kalau pakai KTP nggak terbuka, apalagi ATM. Jadi alasannya ada semua lengkap.
Mudah-mudahan tidak ada fitnah di antara kita. Ini fitnah ini luar biasa. Judulnya adalah moderasi Islam. Terkait tentang masalah menyikapi hidup ini, maka orang di dunia ini terbagi dua. Yang pertama, nama mazhabnya mazhab hedonis. Hedon nama sifatnya, nis di ujung itu menyebutkan aliran pemikiran. Orangnya sekularis, liberalis. Nama alirannya liberalisme, sekularisme. Begitu juga dengan ini, hedonis orangnya, alirannya hedonisme. Tujuan hidupnya hanya untuk nikmat saja. Dia mau menikmati senikmat-nikmatnya. Kalau dia mabuk, semabuk-mabuknya. Maka aliran ini disebut dengan hedonis. Itu orang hedonis itu tidak mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Lawan daripada kelompok hedonis. Hedonis ini kalau makan, orang-orang hedonis ini kalau dia makan, itu dia makan sekenyang-kenyangnya. Ayam panggang, kambing, lembu, sapi, semualah dimakan. Sampai kalau dia sudah kenyang, dia congkel batang lehernya itu supaya keluar lagi. Habis itu makan lagi, mabuk semabuk-mabuknya. Ini kalangan hedonis. Karena bagi mereka hidup ini untuk menikmati hidup saja. Hedon, enjoy aja. Lawan dari kelompok hedonis ini yang bertolak belakang dengan hedonis, itu yang disebut dengan kelompok asketis. Orangnya namanya asketis, alirannya asketisme. Orang asketis tidak mau sama sekali menikmati dunia. Mereka tidak mau makan. Maka mereka sampai kurus kering, berpuasa tak makan-makan. Dan jamaah menganggap saya aliran asketis itu. Karena ditengoknya saya kurus. Saya tidak aliran asketis, saya makan. Bahkan kalau saya undangan di rumah pejabat atau di rumah tokoh masyarakat, pas makan saya ambil nasi saya sedikit, semua orang yang di belakang saya ikut dengan saya sedikit. Dia tidak tahu padahal itu makan saya yang ketiga. Karena setiap jadwal ceramah saya makan. Ustaz makannya dikit ya, kata. Enggak, saya bukan makan dikit, saya dikit-dikit makan. Asal ceramah makan asal itu. Jadi memang saya kurus bukan karena saya asketis, memang udah takdir saya begini. Ada dokter di Batam ngasih tahu saya, Ustadz mesti naikkan berat badan. Gimana caranya dok? Minum susu kental manis 1 hari 3 kali. Saya minum lah. Pagi minum susu, siang minum susu, malam. Sebulan saya bertimbang nggak naik-naik. Saya tanya, Pak dokter, katanya minum susu kental manis timbangan naik. Saya sudah sebulan. Berarti memang udah takdir Allah Pak Ustadz. Aliran asketis ini tidak mau nikmati hidup. Orang asketis tidak mau makan enak, maka dia terus. Orang asketis tidak mau menikah karena dia anggap istri dan anak itu hanya akan melalaikan dia dari Tuhan. Orang asketis tidak mau pakai pakaian yang terbuat dari kapas, karena kalau dia pakai pakaian dari kapas, dia berkeringat, terasa dingin, nyaman. Kalau dia nyaman, dia lupa sama Tuhan. Maka mereka buat pakaiannya dari bulu kambing. Bulu kambing yang dibuat menjadi benang, benang itu dijadikan kain, tapi bukan dari kapas. Kita ini kapas, bahasa Arabnya cotton. Orang barat menyebutnya cotton. Orang kita susah menyebut cotton dengan cotton apa? Katun. Kain katun. Sedangkan mereka membuat dari bulu kambing. Kain yang dibuat dari bulu kambing itu kalau dipakai makin panas, makin berkeringat, makin gatal, makin risih, makin gak enak, makin gak nyaman. Semakin tidak nyaman, semakin ingat pada Tuhan. Aliran ini namanya asketis. Di mana Islam? Islam berada di tengah. Orang menyebutnya dengan moderat.
sifat itu disebut dengan moderasi. Inilah ditulis di atas moderasi Islam. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, apa sih moderasi Islam itu? Tidak hedonis, tidak asketis, tapi dia adalah moderat. Bahasa Al-Qur'annya apa? Itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata, pertengahan. Maka kelompok pertengahan ini disebut dengan aliran wasatiyah. Orang yang berada di tengah disebut dengan wasat, tengah. Orang yang di tengah tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan disebut dengan wasat. Orangnya disebut dengan wasit. Tidak memihak ke Real Madrid, tidak memihak ke Barcelona, maka dia disebut dengan wasit. Jadi kalau sampai wasit memihak ke salah satu kesebelasan, berarti dia tidak moderat, dia tidak moderasi. Inilah ajaran Islam. Islam ini adalah ajaran yang pertengahan, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tapi dia sesuai dengan fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang sudah difitrahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai alumni Polnes ini hidupnya hedonis, bahaya. Hancur Indonesia ini. Begitu juga kalau sampai alumni Polnes ini hidupnya asketis, bahaya. Pertemuan alumni Polnes Indonesia. Tiba-tiba Pak Direktur bertanya kepada alumni, gimana alumni? Apa target-target kita ke depan? Kata alumni, mohon maaf Pak Direktur, kita serahkan aja sama Tuhan. Dunia ini gak usah terlalu kita kejar. Gawat itu. Sementara kita diajarkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Buatlah engkau untuk duniamu seakan-akan kau hidup untuk selamanya, kekal abadi. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi untuk beramal akhirat, buatlah seakan-akan kau akan mati besok pagi. Salat subuh ini seakan-akan inilah salat subuh yang terakhir. Seakan-akan besok kita tidak salat subuh lagi, karena setelah ini kita akan mati. Maka kita akan sangat khusyuk, akan sangat takut kepada Allah. Tapi dalam beraktivitas mengejar dunia, membuat jembatan, membuat bangunan dengan berbagai macam disiplin ilmu jurusan yang ada di Polnes, maka dia mesti berpikir dia akan hidup kekal abadi untuk selamanya. Sehingga 100 tahun akan datang ketika orang bertanya, ini siapa yang membuat ini? Ini adalah karya alumni Polnes. Amin. Inilah perjuangan dosen-dosen agama Islam. Karena walaupun mereka politeknik, ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit. Karena banyak klinik disebut dengan poliklinik. Karena banyak suara yang bercampur. Dulu bunyi handphone itu hanya satu saja, tit, tit. Banyak suara yang bercampur, maka suara yang banyak itu disebut dengan poliponik. Ada istri satu, ada istri dua, ada istri tiga, maka disebut dengan poli. Karena dia banyak teknik di sana, berbagai macam, maka disebut dengan politeknik. Tapi mereka tetap ada pelajaran agama Islam 2-3 SKS. Karena kalau tidak mereka akan ilmu pengetahuan, kata Einstein, ilmu pengetahuan tanpa agama maka dia akan buta. Agama tanpa ilmu pengetahuan maka dia akan lumpuh. Umat Islam hari ini buta dan lumpuh karena agama hanya sebatas 3 saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Tak ada ilmu pengetahuan. Orang kalau sudah disebut Islam, bayangan dia yasinan, tahlilan, maulidan. Padahal di balik itu Islam mengatur, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum,
kalau lalat masuk ke dalam air minum kamu, falyughmishu, celupkan lalat itu, fa inna fi ihda jinahaihi da'an, dalam salah satu sayapnya itu ada penyakit bakteri, wa fil ukhra syifa, tapi dalam satu sayap lagi ada penawar obatnya. Kalau lalat masuk tempat air minum kita jadi bahas dalam Islam, masuk WC toilet dibahas kaki kiri atau kaki kanan, apalagi dalam masalah pemerintahan, apalagi dalam masalah ekonomi, apalagi dalam masalah keyakinan. Makanya kita diajarkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara total. Apakah mungkin mahasiswa Polnes bisa memahami Islam secara utuh dan sempurna dalam 16 tatap muka? Dipotong tatap muka pertama orientasi, dipotong tatap muka UAS ujian akhir semester dan mid semester, tinggal 13, ditambah lagi libur dan lain sebagainya. Tidak bisa. Apalagi sekarang online lagi. Tidak bisa. Maka sesungguhnya mahasiswa belajar. Alhamdulillah di Samarinda ada majelis para habaib. Tadi malam saya hadir di majelis Guru Zaini dengan para habaib. Ternyata majelis-majelis ilmu di sini banyak. Dan dia bukan sekedar tablik akbar pengajian, baca kitab, sudah khatam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan kemarin saya ketemu dengan OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, yaitu adik-adik kelas dari Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman. Ada alumni dari Yaman, ada alumni Madinah, ada alumni Sudan, ada alumni Mesir. Jadi ilmu tidak terbatas pada ruang kelas. Adapun 2 sampai 3 SKS itu hanyalah pengenalan, introduction. Selebihnya mahasiswa belajar sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu tak terbatas ruang kelas. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Ada mindset, cara berpikir yang perlu diluruskan. Kamu belajar di mana? Di UIN, di IAIN. Jurusan apa? Jurusan tafsir. Oh, masuk surga. Kamu belajar di mana? Teknik, masuk neraka. Dibagi 2. Padahal ketika saya masuk ke dalam pedalaman Riau, hutan belantara, dari ibu kota provinsi 5 jam naik mobil sampai ke tepi sungai, mobil ditinggalkan di sungai, naik perahu ke dalam 7 jam masuk ke dalam. Siapa yang bisa membuat perahu cepat supaya sampai ke dalam? Itu yang bisa itu orang-orang politeknik. Tak bisa dilakukan orang jurusan tafsir dan hadis. Makanya nanti di surga itu sama-sama masuk surga. Dan orang politeknik itu masuk surga sama sampan-sampannya sekalian. Kenapa saya masuk ke dalam hutan itu bisa sampai 5 jam, 7 jam? Kalau kebetulan airnya banyak, air pasang musim hujan, itu bisa cepat. Tapi kalau musim kemarau, karena sampannya itu bukan, airnya itu bukan tanah liat, di bawah batu. Jadi sehingga kalau silap-silap sampannya bisa pecah nabrak batu. Maka pelan. Bahkan kalau musim kemarau lebih sering turun ke bawah daripada naik ke atas. Turun dulu kandas, baru naik ke atas. Jadi saya terpikir waktu di atas perahu itu, kalau begitu mestinya baling-balingnya itu jangan di bawah sampan itu, baling-balingnya di belakang, seperti kipas angin besar dibuat berputar macam film-film di Anaconda, film di sungai Amazon. Insya Allah ini setelah saya sampaikan, tahun depan kalau saya datang lagi sampannya udah siap. Ini jadi bagaimana orang sampai kita di hutan pedalaman, di tengah hutan rimba itu, alhamdulillah tenang sekali. Kenapa tenang? Tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook, tidak ada Instagram. Handphone itu 2 hari baterainya nggak habis-habis.
Hanya dipakai untuk senter aja ke WC. Karena WC di bawah. Turun malam. Lalu kemudian bangun jam 4, jam 3 malam, mau sholat tahajud, musola di atas, turun ke bawah. Siapa yang bisa menaikkan air dirakit? Siapa yang bisa menaikkan air dari bawah itu ke atas? Itu yang bisa melakukan itu orang politeknik. Bagaimana tekniknya supaya air sungai dari bawah ini naik ke atas sehingga orang-orang tua mau berwudu, mau mandi tidak lagi turun ke bawah? Iya, kalau terpleset jatuh, kalau dimakan buaya. Jadi itu selalu saya pikirkan, itu tidak selesai oleh pelajaran agama. Jadi kalau ada orang membagi-bagi, betul, ini tafsir penting, ini hadis penting, tapi politeknik ini mesti diarahkan kepada program keumatan, program kebangsaan, menyelesaikan masalah-masalah kita. Dulu cita-cita kita memang tinggi, luar biasa. Cita-cita kita punya pesawat, karena kita tinggal di negara kepulauan, tidak bisa ditembus dengan jalan darat. Dari satu pulau ke pulaunya itu dengan pesawat, maka diproduklah pesawat. Tapi ternyata pesawat diciptakan, anak bangsa kita pendidikannya terlalu rendah, menghidupkan mesin cuci pun dia tak tahu. Maka mesti ada keseimbangan. Maka Polnes insya Allah dalam satu hembusan nafasnya mereka adalah anak-anak politeknik, tapi juga mereka adalah orang-orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa demikian? Karena mereka ada pelajaran agama Islam, mereka kemudian bacaan Qur'annya mesti benar, mesti bagus. Walaupun dia sarjana politeknik, kalau pelajaran agama Islamnya itu D, maka dia bisa DU dan tidak akan mungkin bisa sarjana. Kenapa? Karena agama merupakan salah satu yang terpenting. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai hari kiamat. Karena kalau tidak, dia menjadi sarjana, dia akan tamat, dia akan menjadi orang hebat, dia menjadi pejabat, dia menjadi entrepreneur, tapi hidupnya hampa, kosong, tak ada spiritnya. Orientasi hidupnya hanya 5: ijazah, menikah, kerja, mobil, rumah, selesai. Tak ada cita-cita dia untuk menolong agama Allah. Tapi Politeknik Negeri Samarinda tidak hanya berisi pelajar muslim, di sana juga ada saudara-saudara kita dari agama yang lain, dan kita tidak urus agama mereka. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi ini mahasiswa-mahasiswi, saya yakin dan percaya ini kalau dihitung tidak mungkin 5.182. Sebagiannya berada di alam ghaib. Ini yang hadir nih alam hadir namanya. Kita kalau pembacaan absen, fulan hadir, fulan hadir, fulan ghaib. Ghaib itu artinya tak hadir dia. Zaman dulu kalau ghaib itu memang tak hadir. Sekarang ghaib hadir dalam bentuk aplikasi Zoom online. Oleh sebab itu ini adalah suatu kebarokahan bisa berada di Polnes. Jadi saya kalau tausiah di suatu tempat, nilai-nilai positif yang ada di kampus itu saya bawa ke tempat lain supaya dia bisa menjadi amal jariyah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dapat pahala orang yang melakukannya. Siapalah yang dulu agaknya punya ide supaya masuk mata pelajaran agama Islam di Politeknik, yang memperjuangkannya, namanya tidak terkenal, dia tidak viral, tapi dia berhasil memasukkan mata pelajaran. Karena di Eropa, di Amerika itu agama tidak masuk kampus. Agama urusan personal dengan Tuhan. Negara tidak perlu intervensi agama orang. Sekuler. Agama urusan pribadi saja dengan Tuhan. Agama tidak masuk ke ruang publik. Sehingga bisa memperjuangkan ada mata pelajaran agama Islam di kampus umum. Bayangkan itu, mungkin sebagian orangnya sudah meninggal dunia,
maka dia mendapatkan amal jariah. Jadi amal jariah itu tidak hanya sebatas jadi ustadz, khutbah, ceramah, tausiah. Alhamdulillah Ustadz Somad, Bapak Bupati kami orangnya rajin puasa sunat, Bapak Rektor kami orangnya rajin sholat duha, Bapak Direktur kami orangnya rajin sholat tahajud. Itu bukan amal orang yang punya jabatan, itu amal emak-emak. Karena emak-emak pun bisa melakukan itu, baca yasin, sholat duha, sholat tahajud. Orang yang punya kekuasaan adalah beramal dengan kekuasaannya. Alhamdulillah Ustadz Somad, Pak Rektor kami bisa membuka beasiswa. Siapa yang hafal Quran 30 juz, maka di fakultas kedokteran ini dapat beasiswa full. Itu amal dia. Karena itu tidak bisa dilakukan oleh emak-emak M3, emak-emak milenial. Jadi ada sesuatu yang tak bisa dilakukan orang lain. Alhamdulillah Ustadz Somad, Pak Bupati kami bisa mengeluarkan perbob, peraturan bupati, semua pegawai Pemda zakat potong atas. Itu amal dia. Karena amal itu tidak bisa dilakukan oleh kita yang orang biasa. Itulah yang disebut dengan amal soleh itu. Banyak orang salah berpikir. Kalau sudah salah berpikir, salah bertindak, salah berbuat. Dia bagi ini dua, ini urusan agama, ini urusan dunia, ini urusan akhirat, ini urusan Tuhan, ini urusan manusia. Padahal kita hidup ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Hanya saja mencikapi ibadah ini manusia ini memang punya kecenderungan yang luar biasa. Yang satu ini nggak mau makan sama sekali. Asumu, saya puasa terus, wala uftir, tidak mau makan. Yang satu lagi mengatakan aqumu, saya tahajud terus, wala arqud, tidak mau tidur. Yang satu mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya menjauhi perempuan. Nabi mendengar itu bukan senang. Padahal amal orang tiga ini baik sekali. Puasa terus. Saya kalau ada teman saya puasa terus, senang sekali saya. Pertama, kita nggak perlu bayarin dia. Itu jelas kan? Kalau ada orang yang nggak mau tidur tahajud terus, menurut logika akal kita bagus. Tapi Nabi tidak senang. Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum, aku orang yang paling takut sama Tuhan. Ana atqakum, aku orang paling takwa sama Allah. Asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga makan, kata Nabi. Aqumu, aku tahajud malam. Wa arqud, tapi aku juga tidur, kata Nabi. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah, punya istri, punya anak. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moderasi, berpikir dengan pikiran moderat, pertengahan. Hanya saja sekarang banyak orang nggak ngerti betul dia makna moderat ini. Akhirnya moderat jadi mudorot. Beti antara moderat dengan mudorot. Kok kenapa nggak sholat? Saya ini moderat. Itu bukan moderat, itu modar. Kata Ustaz Somad kan pertengahan. Ini ada orang yang terlalu ekstrim memikirkan sholat. Ini kemudian hanya memikirkan sholat. Ini malah nggak mau sholat sama sekali. Terus saya yang pertengahan. Jadi gimana? Sholat maghrib aja. Oh, itu nggak bisa. Ini aturannya bukan menurut akal-akalan kita. Ini ajaran Islam ini sudah diatur sedemikian rupa, Allah Ta'ala yang mengaturnya. Lalu kemudian disusun secara sistematis oleh ulama. Itulah dia yang disebut dengan fikih. Halal, haram, makruh, mubah, yang membatalkan sholat, zakat, puasa, haji. Main bola aja nggak bisa kita intervensi aturannya. Menurut standar internasional statuta bahwa ini namanya gol, itu sepakat. Nggak pernah itu ketika terjadi gol, mohon maaf jamaah penonton seluruh dunia, gol ini belum bisa diputuskan karena masih ikhtilaf. Nggak ada, gol itu udah sepakat itu. Handball, ada aturannya. Yang membuat aturan itu siapa? FIFA.
FIFA membuat aturan. Apa nama aturannya? Statuta. Dan semua orang di dunia mentaati itu, sami'na wa ata'na. Sedang main bola aja ada aturan yang disepakati dunia. Kenapa ketika agama kamu nggak ikut ini? Itu kan menurut ulama. Saya nggak ikut ulama. Tapi pilot dia ikut. Ulama dia nggak mau ikut, pilot dia mau. Buktinya apa? Setiap naik pesawat nggak pernah dia gedor pintu pilot tuh nanya, Pak pilot gasnya mana, koplingnya mana, ini pakai rem tangan apa rem kaki, minyaknya minyak campur atau murni. Nggak pernah nanya. Kenapa ketika pilot kau mau bertaklid percaya kepada dia, tapi kenapa ketika beragama kau merasa sudah, kalau mobilnya mogok dia bawa ke bengkel, kalau AC rumahnya rusak dia panggil servis AC, kalau mikrofonnya bermasalah dia pakai teknisi. Tapi ketika agamanya bermasalah dia betulkan sendiri. Ini orang bermasalah. Kalau bahasa kampung kami, something wrong. Ini perlu diluruskan kepalanya. Alhamdulillah kami diajarkan di Al-Azhar manhaj wasatiyah, moderat. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam fikih bermazhab mengikut ulama. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, Hanafi. Mazhab kedua Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, meninggal 179. Mazhab ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204, makamnya di Kairo. Mazhab keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali, 241, makamnya di Baghdad, Irak. Lebih sistematis. Sekarang ada orang tidak mau bermazhab, lalu kata dia, mari kita langsung saja ke Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hafal hadis, hafal kalau laptop hidup. Gimana? Maka kami diajarkan moderat. Islam ini tidak keluar dari tiga. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dimanapun kita belajar, dari Maroko sampai Merauke, tak keluar dari tiga. Yang pertama akidah. Akidah tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang kubur, tentang surga neraka, tentang malaikat, tentang yang gaib yang tak nampak, bahwa kita akan mati mempertanggungjawabkan segala amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok mengatakan tidak ada itu akhirat. Satu kelompok mengatakan enggak ada itu kehidupan lagi setelah kematian. Yang ada ini hanya yang ada bisa dilihat oleh mata, disentuh tangan, ditangkap panca indera. Itulah yang ada. Gelas itu ada. Karena bisa dilihat mata, bisa disentuh oleh tangan, bisa dirasa oleh panca indera. Kalau tidak ada, maka dia tidak ada. Maka Tuhan tidak ada. Sorga tidak ada, neraka tidak ada, malaikat tidak ada, azab kubur tidak ada. Aliran ini disebut dengan aliran materialism, karena dia hanya bersandar kepada materi saja. Jadi kemarin saya dapat video di YouTube, judulnya ateis, orang Indonesia yang ateis. Kata dia, saya tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada, tapi saya hanya bersandar kepada hati nurani saja, kata dia. Videonya 1 menit cuman. Saya tonton pelan. Saya tidak percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak ada. Maksudnya tidak ada, maksudnya tidak nampak dia. Lalu saya bersandar kepada hati nurani saja. Hati nurani itu nampak enggak? Tuhan tak nampak, dia tak percaya. Hati nurani tak nampak, dia percaya. Inilah goblok yang dipelihara. Tunjukkan saya mana hati nurani itu. Mana hati nurani itu? Yang ada itu jantung, hati, limpa. Hati nurani nggak ada kalau dipakai metode itu. Sudah bodoh, di-share lagi. Kalau bodoh sendiri aja, Mas. Jadi ketika orang mengatakan bahwa dalam konsep akidah, saya hanya percaya kalau saya melihatnya.
habis dari sini nanti ketemu Pak Wakil Gubernur, habis itu saya akan ke airport. Nanti sampai di airport, koper-koper kami masuk ke dalam kotak box. Di dalam box itu bisa dia melihat apa yang ada dalam koper Abdul Somad. Buka Pak, buka. Kita dicek. Kami sangka narkoba, ternyata kain tenun Samarinda. Kenapa koper yang begitu tebal bisa diketahui isinya? Karena ada cahaya, nama cahayanya X-ray. Cobalah buka itu tirai box itu, lihat, ada nampak cahaya X-ray itu? Enggak ada. Kalau cahaya X-ray aja kau tidak bisa melihat, apalagi dia nurun ala nur. Allahu nurus samawati wal ard. Lalu kemudian ketika orang-orang bule berjemur di pantai Kuta di Bali, untuk apa mereka berjemur di pantai itu? Dia mau mendapatkan cahaya ultraviolet yang masuk ke kulit merubah. Mana ultraviolet itu? Tidak nampak. Yang ada itu nampak cahaya matahari, yang nama ultraviolet mah. Kalau untuk itu saja tidak tercerna olehmu. Jadi kalau ada orang, saya baru percaya kalau saya kelihatan. Kalau tidak kelihatan, nampak, maka saya tak percaya. Kata Covid, lalu kau tak beriman kepada aku, kata Covid. Untuk memikirkan makhluk Allah saja. Jangankan cahaya X-ray, jangankan ultraviolet, jangankan Covid, untuk melihat wajahmu sendiri pun kau tak bisa. Kapan manusia bisa melihat wajahnya sendiri? Ketika dia sedang panas terik, bernaung di bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon itu ada kolam. Dia mau minum. Lalu kemudian dia berhenti di bawah kolam itu, dilihatnya wajahnya. Disitulah pertama kali manusia melihat wajahnya dan dia terkejut. Itulah cikal bakal cermin. Dan cermin pun tidak jujur, karena telinga kanan nampak di sebelah kiri. Betapa lemahnya manusia, untuk melihat wajahnya sendiri pun dia perlu orang lain. Dari mana Ustadz Somad tahu bahwa maskernya miring dan pecinya tidak tepat? Orang lain yang ngasih tahu, tapi tidak di depan orang banyak. Setelah selesai acara, baru mereka komen di YouTube, Ustadz tadi waktu ceramah pecinya miring. Sering saya digitukan. Kalau pecimu miring pun kau tak dapat melihat dirimu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam diajarkan kita cukup mengetahui Allah dengan tanda-tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad ini sekarang sedang ada di Samarinda. Dari mana kau tahu Ustaz Somad di Samarinda? Banyak baleho-baleho. Dari mana kau tahu Ustaz Somad di Samarinda? Banyak polisi dan tentara turun di jalan. Dari mana kau tahu Ustaz Somad di Samarinda? Streamingnya. Itulah Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita ini cukup kita didik dengan ilmu itu. Khalqis samawati, penciptaan langit, astronomi, penciptaan bumi, geologi, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kalau dia pahami itu, maka insya Allah dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Maka generasi-generasi ateis dulu, orang amat sangat khawatir dengan televisi. Televisi merusak generasi kita. Senakal-nakalnya televisi masih ada sensornya. Senakal-nakalnya televisi masih ada jam tayangnya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Setiap orang punya TV. Dulu televisi bisa dihitung dengan tangan. Awalnya TVRI. Tahun 90 muncul Mahabharata di TPI. Yang senyum berarti udah tua. Karena kita 90 itu saya kelas 1 SMP. Jam-jam 10 kawan-kawan udah mulai cabut mau nonton Mahabharata.
Baru muncul televisi yang lain. Sekarang apa yang terjadi? Setiap orang, satu orang bisa punya 3 channel. Ustadz Abdul Somad yang nggak punya uang pun punya channel juga. Namanya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Begitu dahsyatnya. Maka siapa yang bisa mengontrol ini semua? Maka dia merasakan kehadiran Allah dengan 2 cara. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Makanya dia dilatih untuk sholat, diajak sholat berjamaah, ada komunitasnya. Lalu kemudian yang kedua adalah fikih. Fikih ini bercerita tentang halal haram, tentang makruh mubah, dari mulai cara makan, dari mulai apa yang dimakan, cara berpakaian. Saya dulu ketika pulang ceramah di masjid, ada seorang profesor, rupanya dia direktur sekolah tinggi ilmu kebidanan dan keperawatan. Ustadz Abdul Somad bisa ngajar di kampus saya? Bisa Pak, ngajarlah saya di kampus. Baru pulang, baru selesai dari Maroko, pulang ceramah di masjid, diajak ngajar di kampus sekolah keperawatan. Masuk di kelas, mahasiswinya perempuan semua. Cuman 1 semester saya ngajar. Habis itu, ini kalau saya lanjutkan 2 yang akan terjadi. Iman saya tergadai, atau anak-anak gadis nih tergadai. Ya, saya ngundurkan diri Pak, tak sanggup. Mereka masuk pakai baju pendek, napas saya pendek. Tapi berbeda dengan senior saya keluar dari kampus itu karena saya tak tahan. Ustadz Abdurrahman ternyata mengalami hal yang sama, dan dia bertahan. Rok mahasiswi itu jadi panjang. Itu perbedaan kami. Jadi saya terus terang mengaku kalah Ustadz Abdurrahman. Kalah beberapa 0. Dari mulai Azhar sampai pulang ke tanah air. Mungkin saya tidak sanggup itu karena saya sendirian. Tidak ada sahabat-sahabat lain. Ustadz Abdurrahman banyak ditolong oleh sahabat. Akhirnya dengan usaha bisa mahasiswi menutup aurat, lalu kemudian bisa pula mereka islami, bisa membaca Al-Quran yang sebelumnya tidak baca Quran. Ada sebagian orang tamat Al-Azhar mesti pulang mengajar di kampus Islam, mesti mengajar di pondok pesantren. Tapi logika berpikir saya beda. Kalau ada orang tamat Al-Azhar ngajar di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, biasa. Tamat Al-Azhar pulang ngajar di pondok pesantren baca kitab kuning, biasa. Tapi ketika kita masuk ke kampus umum dan bisa menebarkan Islam moderat, rahmatan lil alamin, maka itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Abdul Somad selama ini menceramahi orang dalam masjid yang sudah soleh, yang sudah baik. Tapi begitu kita bisa mengajak orang yang di warung kopi, yang di tempat dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Sebelum masuk ke dalam begini kipasnya. Setelah sampai di dalam kipasnya diam, kepala dia yang menggoyang. Ustadz macam pernah masuk aja katanya. Bisa dia mengajak dari jalan setan ke jalan Tuhan, itulah dakwah. Dan dakwah itu dengan cara yang lembut. Karena arti kata dakwah itu adalah ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Itu asal kata dakwah. Dakwah itu ngajak makan. Dan orang kalau ngajak makan itu pasti lembut. Saya di beberapa tempat, Ustadz Somad kita makan, belum pernah lagi makan. Itu bukan dakwah. Ustadz Somad ngomong gitu, tapi Ustadz kalau dakwah ceramah keras. Bahkan Ustadz dikatakan orang radikal. Saya tidak keras, suara saya aja kuat. Kenapa Ustadz kalau ceramah itu bersuara kuat? Badan kurus, prestasi kurang, satu-satunya lebih suara, itu maka digas. Ustadz lain mungkin pesantrennya besar, prestasinya besar, badannya besar. Saya suara itu cuman yang besar, itulah saya gas habis-habisan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akidahnya mesti benar. Yang kedua, ibadahnya.
Sekarang ada juga mahasiswa kalau disuruh dia menjelaskan sholat itu luar biasa. Sholat menurut etimologi, sholat menurut terminologi, sholat sunat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat awwabid. Hebat. Nilai dia tentang agama Islam A. Hebat kau menjelaskan tentang sholat. Iya. Kau udah sholat? Nantilah Pak. Ini bukan. Karena Islam itu bukan teori. Islam itu amali. Islam itu tatbiqi. Islam itu penerapan. Makanya ada yang disebut dengan Islamolog. Nama ilmunya Islamologi. Nama orangnya Islamolog, pakar dalam bidang Islam, tapi tidak mengamalkan Islam. Siapa itu? Orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang yang mengkaji tentang timur. Yang dimaksudnya timur di situ adalah Islam. Di antaranya Snokhor Gronj. Dia mendapatkan gelar doktor PhD, Doctor of Philosophy dari Universitas Leiden, Belanda. Pergi dia ke Makkah 6 bulan. Pura-pura masuk Islam. Dirubahnya namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di Makkah dia menemui Imam Masjidil Haram, yang kebetulan waktu itu orang Indonesia. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian dia temui lagi satu ahli tafsir di Makkah waktu itu. Orang Indonesia juga. Namanya Syekh, nama tafsir kitabnya Tarjuman Al-Mustafid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani dari Banten. Lalu kemudian kenapa dia temui dua ulama ini? Dia mau mempelajari tentang sifat karakter orang Indonesia. Diperdalamnya orang Indonesia di sana supaya dia pulang nanti ke Indonesia untuk menjajah orang Indonesia. Dan setelah itu dia pun datang menghabisi Islam secara pemikiran. Dan setelah itu dia pulang ke Amsterdam, Belanda dengan agama aslinya. Dia merusak. Ini orang-orang yang nanti paham Islam, mengerti Islam, doktor dalam bidang Islam, tapi bukan untuk amal, hanya untuk sekedar pengetahuan saja. Itu di akhirat insya Allah satu sel sama Snokhor Gronj. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tidak gak ada gunanya. Rajin baca buku, rajin menambah update keilmuan, tapi hanya untuk kesombongan, keangkuhan. Akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga adalah akhlak. Saya terus terang hari ini merasa tidak berakhlak. Duduk di atas senior saya di bawah, duduk di atas Pak Direktur di bawah. Tapi saya pikir-pikir juga, kapan lagi saya bisa begini? Mohon maaf, tak ada, tidak sama sekali. Saya duduk di sini biar supaya kamera itu nampak saya lebih berwibawa. Tapi kalau saya terlalu lama begini, bisa-bisa jadi Fir'aun nanti saya. Saya ceramah di Medan, Sumatera Utara, diletakkan di hotel megah, mewah, cantik, indah, buka jendela langsung nampak lapangan Merdeka. Saya ceramah di Bandung, di hotel megah, mewah, cantik, ceramah di stadion 100.000 orang, Bandung Lautan Api. Saya ceramah di Makassar, di hotel megah, tinggi, menjulang, buka jendela langsung nampak pantai Losari. Kalau saya mau pergi semuanya disiapkan, sendal saya disiapkan, mobil disiapkan, mobilnya ada lagunya, syukuri Alphard adanya. Dikawal, polisi di depan, polisi di belakang, tentara, Satpol PP. Itu kalau saya terlalu lama dibegitukan, bisa-bisa saya jadi Mirza Ghulam Ahmad. Merasa Nabi yang ke-27 nanti saya. Maka kalau saya pulang ke Pekanbaru, saya mesti mendidik diri saya sebagai Abdul Somad. Maka saya nyetir sendiri. Ngapa Ustaz nggak pakai supir? Ngapa? Saya sedang mendidik diri saya sendiri. Saya pakai masker, saya nyetir sendiri, kena razia juga. Mana SIM? Saya buka kan SIM. Lupa saya kalau mobil itu SIM apa, SIM C. Saya keluarkan dua-dua.
Marah polisi. SIM itu satu, masa SIM dua? Setelah dilihatnya nama SIM, Ustadz Somad. Saya pergi belanja ke supermarket. Supermarket saya belanja sendirian. Saya bawa itu tenteng. Sampai di pintu, kening ya, kening. Dalam hati saya, kalau di tempat ceramah pasti tangan. Kening, tembak. Di depan saya ada Pak Polisi. Pak Polisi lewat aja, nggak diperiksa. Pas saya ditembaknya kening. Kalau saya turunkan ego saya akan buka masker saya dan saya katakan, Pak Polisi ini yang mengawal saya biasanya. Tapi saat itu kita sedang meluluh lantakkan keegoan, keangkuhan kita. PSBB Kota Pekanbaru, tutup sisi-sisi jalan. Saya pulang malam jam 11 bawa kendaraan. Rumah sedikit lagi, tapi jalan itu ditutup. Putar sana Pak, putar. Kalau saya turunkan ego saya akan buka. Ini Ustadz Somad nih. Saya pergi ke bank untuk satu urusan, ikut saya ngantri nomor antrian. Kita PSBB, tolong jaga jarak. Ini kursi-kursi yang dikasih kali jangan duduk ya Pak. Bapak keluar Pak, keluar. Saya tetap di luar, duduk saya ngantri sampai akhir ke depan. Sudah di depan, ini memang nomor rekening Bapak? Iya. KTP-nya? Iya. Coba lihat untuk sesuaikan wajahnya. Oh Ustadz, di dalam aja Ustadz, kenapa enggak? Karena kalau kita tidak rasakan itu, kita akan menjadi Fir'aun ke-12, mengikis keangkuhan, keegoan. Siapa yang mengajarkan Ustadz begitu? Guru-guru kami di Al-Azhar. Ada seorang ulama besar yang dihormati dan dimuliakan, Syekhul Mufassirin, dimanapun dia dimuliakan. Bagaimana dia menghinakan? Pergi dia ke masjid yang WC-nya paling kotor, di situ dia tutup kunci, dia ambilnya bros, dia bersihkan. Disinilah tempatmu wahai hamba Allah yang hina. Mungkin amalmu yang lain sudah kena ria, tapi amalmu inilah yang akan menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Orang sekarang berbuat begitu, ada juga yang buat gitu, tapi kameranya hidup streaming. Hai guys, mari kita kikis keangkuhan kita. Kita udah dirusak semua. 3 mesti baik, akidahnya baik, amalnya baik, akhlaknya baik. Baik akidahnya, amalnya baik, tapi akhlak tak baik. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sekarang ada orang yang latah menyamakan akhlak dengan etika. Marilah kita beretika. Etika bukan akhlak. Etika itu adalah kesepakatan sekelompok manusia. Manusia yang membuat. Contohnya mana? Etika di pesawat terbang. Di pesawat itu dia sangat baik dengan kita. Bapak nomor berapa? Di sini. Tolong pakai ikat pinggangnya ya Pak. Jendelanya tolong ditutup. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh poci apa teh daun apa teh pucuk? Teh pucuk. Mau panas sekali atau panas atau agak hangat? Manis apa enggak? Pakai gula. Gulanya 2 apa 1? Banyak kali pertanyaan, buat aja lah. Di situ dia sangat ramah dengan kita. Begitu pesawat mendarat, dia turun seperti tak pernah mengenal kita sama sekali. Saya yakin Bapak Ibu banyak mengalami itu kan? Itu pengalaman pribadi saya. Artinya apa? Itu etika. Etika pramugari, etika supermarket, etika. Tapi kalau akhlak tidak. Dimanapun kita berada, kita tetap berakhlakul karimah. Mahasiswa-mahasiswa yang berakhlak inilah yang kita perlukan ke depan. Makanya dalam Islam diajarkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kamu orang yang kamu suka agamanya, suka akhlaknya, maka terimalah dia. Tak ada makna manusia kalau dia tidak punya 3. Akidahnya baik, amal ibadahnya baik, dan akhlaknya baik. Inilah moderasi Islam. Lebih kurang 60 menit saya sampaikan materi kuliah umum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang saya dapat sampaikan.
Di mana-mana saya tetap menyampaikan 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml, walaupun botol hari ini 300. Lah Syekh. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.